Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kemurahan kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati setiap hari sampai saat ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Mazmur 90 ayat 7 sampai dengan 12. Bunyinya demikian. Doa Musa, abdi Allah. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan umur panjang yang bermakna. Saudaraku, umur 70 tahun adalah umur yang didambakan atau yang dinantikan oleh banyak orang, khususnya orang-orang Kristen atau pengikut Tuhan Yesus. Hal ini terjadi karena umur 70 tahun tertulis atau tercatat dalam Alkitab atau kitab suci orang Kristen yang sangat dipercaya kebenarannya, yang mengatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita mencermati Mazmur 90 ayat 10 ini, sepertinya tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa seseorang yang mencapai umur 70 tahun adalah orang yang diberkati Tuhan, seperti pengertian oleh banyak orang. Sehingga tidak sedikit pula orang yang merayakannya di gedung karena undangan yang jauh lebih banyak daripada acara-acara ulang tahun sebelumnya. Saudaraku, Musa katakan masa hidup kami 70 tahun. Barangkali saudaraku, perkataan Musa yang mengatakan masa hidup kami 70 tahun inilah yang ditafsirkan oleh banyak orang bahwa umur 70 tahun adalah umur yang diberkati Tuhan. Sehingga si jubilaris atau orang yang berulang tahun ke-70-an sangat bersuka cita, sangat berbahagia karena ia meyakini ia diberkati Tuhan sudah mencapai umur 70 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengimani umur 70 tahun adalah umur yang diberkati Tuhan adalah tidak salah. Jika Tuhan tidak memberkati umur seseorang mencapai 70 tahun, mungkin di umur 1 bulan, atau di umur 2 bulan, atau di umur 3 bulan, dia sudah meninggal. Jadi tidak salah jika seseorang mengimani bahwa umur 70 tahun adalah umur yang diberkati Tuhan. Saudaraku, sesungguhnya apa yang sebenarnya
yang dimaksudkan firman Tuhan Mazmur 90 ayat 10 ini, yang dikatakan pemazmur, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Saudaraku, Musa mau mengingatkan bangsa Israel dan kita semua, pengikut Tuhan Yesus, untuk menyadari bahwa umur kita sangat singkat. Musa katakan hanya 70 tahun sampai 80 tahun. Jika demikian, berapa tahunkah dari hidup kita ini bermakna atau bermanfaat? Saya katakan hanya kira-kira 40 tahun. Itu pun jika kita menggunakan waktu semaksimal mungkin. Karena sebagian dari umur kita pergunakan untuk belajar sampai mencapai seorang dewasa. Jadi seseorang mulai bermakna atau bermanfaat ialah mulai umur 30 tahun ke atas. Pemazmur katakan masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Saudaraku, Musa mau menyadarkan bangsa Israel dan menyadarkan kita semua bahwa umur yang produktif adalah sampai umur 70 tahun. Karena umur di atas 70 tahun cenderung mengalami kesukaran dan penderitaan berupa sakit penyakit. Karena organ-organ kita sudah mulai melemah. Sedangkan tanah Kanaan yang mau dituju masih jauh. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita manfaatkan hidup yang diberikan Tuhan semaksimal mungkin. Jangan sampai disia-siakan. Hidup ini singkat, saudaraku. Saya ulangi, hidup ini sangat singkat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa di saat bangsa Israel telah menjalani perjalanan 38 tahun setelah meninggalkan Mesir. Dengan umur di saat meninggalkan Mesir antara 20 tahun dan 40 tahun. Jadi umur bangsa Israel di saat Mazmur 90 ini antara 58 tahun dan 78 tahun. Sedangkan yang berumur 20 tahun di saat meninggalkan Mesir, bangkai-bangkai mereka akan berhantaran atau berantakan di padang gurun. Mereka semua yang berumur 20 tahun dan 40 tahun yang meninggalkan Mesir akan mati di padang gurun karena dosa-dosa mereka. Bilangan 14 ayat 27 sampai 29. Saudaraku, di saat pemazmur menulis Mazmur 90 ini untuk mencapai umur 70 tahun sangatlah sulit. Apalagi untuk mencapai umur 80 tahun. Pemazmur katakan, jika ada yang mencapai umur 80 tahun, itu sama halnya menambah kesusahan atau kesengsaraan atau penderitaan sendiri. Karena perjalanan menuju tanah Kanaan membutuhkan tenaga, sedangkan kondisi tubuh sudah melemah. Saudaraku, untuk mencapai 70 tahun di saat perjalanan menuju tanah Kanaan adalah hampir tidak ada. Karena sebelum mencapai umur 60 tahun pun bangsa Israel telah kena murka Allah. Bilangan 14 ayat 27 sampai 29 yang saya katakan di muka, yang mengatakan bahwa semua bangsa Israel yang berumur 20 tahun sewaktu meninggalkan Mesir harus mati dalam perjalanan.
dengan bangkai-bangkai mereka bertebaran, berhantaran di padang gurun. Jadi tidak ada sama sekali yang berumur 70 tahun karena sudah meninggal dalam perjalanan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, satu orang pun tidak ada bangsa Israel yang berumur 70 tahun. Hal inilah barangkali yang membuat orang yang mencapai umur 70 tahun bersuka cita atau berbahagia. Juga secara umum seseorang yang sudah berumur 70 tahun telah mencapai sebagian dari apa yang dicita-citakannya. Jadi sangat pantas bersuka cita dan berbahagia. Namun saudaraku, alangkah lebih baik jika sukacita umur 70 tahun itu dimaknai umur panjang yang bermakna. Sehingga setiap acara ulang tahun dijadikan menjadi momentum introspeksi diri selama perjalanan hidup 70 tahun. Apakah hidup kita bermanfaat bagi orang lain? Sehingga di tahun-tahun berikut akan lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 38 tahun bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Segalanya sia-sia, saudaraku. Tidak ada yang bermanfaat. Tidak ada yang bermakna sama sekali. Mengapa, saudaraku? Karena bangsa Israel tidak menggunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik mungkin. Bangsa Israel menghabiskan tahun-tahun yang diberikan Tuhan berlalu begitu saja, tanpa makna, tanpa manfaat. Bangsa Israel menghabiskan hari-hari mereka dengan berbagai gosip-gosip yang tidak bermakna dan tidak bermanfaat, dengan mengatakan, baiklah kita mengangkat seseorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bilangan 14 ayat 4. Demikianlah gosip yang beredar di kalangan bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua pengikut Tuhan Yesus adalah sedang berjalan melintasi padang gurun dunia ini, sedang menuju Yerusalem baru dengan berbagai rintangannya dan kesulitannya. Untuk hal ini semua pengikut Tuhan Yesus harus membuat hitung-hitungan dengan cermat setiap hari yang sudah dilalui untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan. Demikian seterusnya untuk tiap tahun dan menjadi perayaan ulang tahun. Seharusnya kita buat pertanyaan, apakah perayaan ulang tahun ini menyatakan umur panjang yang bermakna? Saya akhiri renungan ini dengan Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Amin.